ngomong pakai bahasa Ambon. Ambonnya. Gue bilang kayak, lah ini mah gue makan orang Betawi banget ya begini ya. Kalau dia ngomong udah Betawi ya lu ya. Kok anak apa Roy? Kalau ngomong iye bingung kan. Iya. Dia bilang, Jakarta kau. Gitu. Ya paling kalau iye nadanya, iye. Gitu. Barang di Vario paling kunci busi. Iya. Kalau sama jas hujan. Gimana sih berantem pakai jas hujan? Ada lah pokoknya rahasia lah gitu, nggak bisa gue spill namanya. Pokoknya ada. Spill nama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh Lengadoho, alhamdulillah akhirnya kita sekarang bisa berkumpul lagi bersama di bagian Bale Rige. Ada begini lagi. Biar rame, biar rame. Gue bawa orang biar ada suara kerja gitu. Udah ngikut dah. Diem aja. Iya. Lu mau bikin GJLS tandingan lu ya? Ngumpulin orang gendut lu. Enggak Bang, aman. Kita udah ada Rais Marasa Besi. Terima kasih Bang Gen. Rais tuh marga ya? Marasa Besi dong harusnya Marasa Besinya. Kalau kan ada harganya Rais. Ada Amin Rais, ya kan? Gue pikir nggak jadi marga Rais. Oh, enggak. Marasa Besinya. Marasa Besi. Itu marga. Marga mana sih itu? Ambon. Oh, lu orang Ambon. Bokap orang Ambon. Bokap. Iya. Nyokap? Nyokap orang Medan. Tapi sangar-sangar ya? Bukan Medannya sih Bang. Cuman dia masih dari Medan tuh 6 jam lagi jalur darat. Namanya dekat Rantau Prapat. Rantau Prapat? Iya, dekat-dekat situ. Oh. Labura. Arah ke Aceh berarti? Enggak, ke bawah. Ke bawah dia? Iya, ke bawah kan ya? Enggak, arah Pekanbaru kalau dari Medan. Arah Pekanbaru. Oh, arah ke Pekanbaru? Iya, oh. Labuan Batu Utara. Pokoknya ke bawah situ arah. Situ lah pokoknya. Ntar, kita ke sana ya, yuk. Nggak usah, ntar aja. Nih. Oh, iya. Ini dia lokasinya. Keren. Bisa kayak gitu? Enggak ada. Bisa kayak gitu? Cuman sapi doang paling. Yang udah template, iya. Ini dia tuh. Sapi doang. Tapi lu gede di Jakarta. Gue lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Oh, nggak pernah gede di Ambon, nggak pernah di Medan. Pernah. Oh. Kesana pernah, cuman nggak gede di sana. Iya, lu serem banget ya. Secara perawakan lu serem banget sih emang ya. Ih, serem maksudnya secara perawakan, gede, sangar gitu. Ih, takut. Orang Ambon berarti Ambon, aslinya. turunan Ambon, bokap Ambon, nyokap Medan, gitu. Tapi lu kalau misalkan ketemu sama orang-orang Ambon suka diajak kayak, kakak gitu-gitu nggak ngobrolnya pakai bahasa Ambon? Iya. Sering. Bukan sering sih maksud gua. Kan orang-orang Ambon di Jakarta suka bikin acara tahunan kayak tahunan sekali. Setahun sekali ngumpul. Terus acara besar kayak silaturahmi lah, keluarga dari kampung sana. Gue pernah ikut datang, cuman gue kayak orang linglung, gue bingung. Kenapa? Pada orang ngomong pakai bahasa Ambonnya, gue bilang kayak, lah ini mah gue makan orang Betawi banget ya begini ya. Kalau dia ngomong udah Betawi ya lu ya. Kok anak apa Roy? Kalau ngomong iye bingung kan. Iya. Dia bilang, Jakarta kau. Gitu. Ya paling kalau iye nadanya, iye. Gitu. Jatuhnya Sulawesi kalau iya. Iya gitu kalau iya gitu. Suka bingung gue Bang. Suka bingung gue. Berarti sering datang lo acara itu, acara-acara? Nggak sering jadinya, gara-gara guanya bingung ngobrolnya gitu. Yes, berarti lu nggak bisa sama sekali bahasa Ambon ya, karena nyokap lu Medan, bapak lu kan Ambon ya? Bener. Kalau misalkan sama-sama Ambon mungkin orang tua sering ngobrol bahasa Ambon. Iya, gitu. di rumah. Oh. Cuman sebenarnya kalau dibilang ngerti, gue ngerti nih pakai bahasa-bahasa basic-basicnya. Cuman kalau udah bahasa kayak tadi Bang Regen bahasa Bimanya, yang bahasa tradisional aslinya, gue bingung, nggak ngerti gue. Oh. Yang itu. Logat-logat dong bisa. Iya, pokoknya kalau mana gitu-gitu nggak ngerti gue tuh. Nggak ngerti bahasanya ya? Udah nggak ngerti gue. Tapi lu pernah nggak kayak pernah? Belum selesai pertanyaannya. Makan tai. Belum. Tadi pernah. Apa? Tapi lu pernah nggak kayak lu mau ribut nih gitu, terus kayak apa gua keluarin logat-logat Ambon ya biar serem ya? Pernah tuh kan, bener kan? Kepake Bang, ya kan? Kepake. Orang tuh kalau udah pakai ada apa kamu gitu kayak logat Ambon apa logat Timur gitu langsung kayak merasa besar gitu kan? Iya, padahal merasa besi. Iya. Padahal merasa besi, merasa besar. Malu aku. Iya. Cepet nih, bagus nih dia nih. Panjang nih dia nih. Rambutnya. Panjang.
Iya pernah. Nah nih gue pernah kejadian di Kemang kan, rumah gue kan di Jalan Bangka kan. Anjir, Di situ. anak Jaksel banget tuh. Iya, di situ gue kecil gede di Jalan Bangka lah. Ibarat kata kayak kampung gue di sana, teman kecil gue di sana. Masih kecil mereka, gue yang gede sendiri. Gimana? Ketinggalan ya? Iya, maksudnya ada gitu. Teman-teman kecil lu, Teman-teman kecil gue di sana, lu udah gede, mereka masih kecil. masih kecil. Iya. Iya, soalnya sekarang aja umur lu 43, berapa? Mana Pak? 25, Bang. Ya udah lanjut Masih aja. nggak percaya. Masih nggak percaya. Ya udah lanjut Masih aja. nggak percaya. Males gua 25. kalau udah cerita bohong gitu. Ya Allah. Ya Allah. 25 Bang, gua 98. Nah, Gua di Bangka tuh gimana? ya kecil kan di sana. Nah kan dekat Kemang. Gua tuh kalau malam Minggu suka jalan-jalan sama adik gua. Adik gua juga lebih gede dari gua badannya. Oh. Badan lebih gede dari gua. Lebih gede dari lu? Iya, lebih gede dari gua. Monas. Monas, iya. Monas. Nah iya, dia pernah foto gini, gedean dia dibanding Monas. Pernah. Iya. Angle-nya terlalu bawah, emang angle-nya terlalu bawah. Oh, Angle-nya terlalu bawah, jadi wah besar gitu. Iya. Ini nggak apa, balik kali ya Bang ya? Lanjut ya. Malu. Gak apa-apa lanjut ya. Malu. Iya nggak apa-apa lanjut aja. Ini kan akan berhubungan dengan tur lu nanti. Nih. Itu, gua sama adek gua naik motoran nih. Di Kemang, di lampu merah McD lu tuh kan, yang searah. Terus ada orang teriak tuh. Enggak, Ada orang bawa Monas. Enggak semodas. Oh, enggak, adek ya. gua mah ya saksa gua, cuma lebih gede dikit. Oh, iya. Gitu, udah. Masuk Dia gua mancing lu balen. Lucu banget. dikomentarin di sini ya. Goblok. Lu ketawa-tawa, enggak usah lucu banget orang. Gitu anjing ketawanya. Iya, udah tuh gua Boncengan sama adek gua. Nah, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kanan, dia motong mau kiri. Naik mobil. Terus gua sama adek gua ngelaksonin, terus gua teriak, "Woi!" gitu kan. Terus dia nggak terima kayaknya, turun dari mobilnya, ngegas, marah-marah. Udah turun dari mobil dia ngegas. Berarti kosong dong dia begini doang nih. Dia turun dari mobil. Hah? Mana gasnya? Maksudnya dia ngomong, turun ngegas. Lihat. Komik baru takjub dong. Komik baru takjub. Nggak dimarah-marah lah intinya. Kenapa lu udah ngomong gitu? Tiba-tiba gue gak tau ya, gue pokoknya kalau mau ribut sama orang, gue sama adek gue tiba-tiba aja lo gak tahu, apa? Langsung begitu. Anjir. Iya. Apa sih marah-marah di sini langsung gitu kan? Tiba-tiba dia juga ngegas pakai bahasa Timur. Dia tiba-tiba kayak, kok pikir kau doang yang Ambon? Set, pakai teknik gue bilang kan. Sama nih. Anjir. Sama pakai teknik gua. Adu mekanik lah kita berdua. Set, terus ada orang PP. Ada orang PP kebetulan ngenalin gua sama adek gua. Dipisahin udah set. Akhirnya udah didamain, cabut di motor sama adek gua. Untung ada orang PP tadi ya. Gitu. Dia mau ngeluarin barang Bang dari mobilnya Bang. Kita mau Vario ya kan maksudnya kan. Iya. Barang di Vario paling kunci busi. Iya. Kalau sama jas hujan. Gimana sih berantem pakai jas hujan? Nggak bisa bikin lecet juga. Nggak bisa bikin lecet, cuman bikin gerah doang. Mampus lu, gua bungkus jas hujan lu. Gerah-gerah lu. Iya, bener gitu. Pernah gue kayak gitu. Tapi lu pernah Bang kayak Gue gitu? pernah soalnya. Kalau gue, tapi itu gue emang kalau itu mah gue kayaknya gara-gara baru dari Bima ya. Jadi masih darahnya tuh masih darah tolol menurut guanya tuh. Oh, masih jadi emosi gitu iya, ya. Gue waktu itu abis dari rumah saudara gue nih di Ciledug sini nih. Waktu itu gue tinggal di Sleepy, tinggal di rumah nenek gue. Lagi jalan sama keponakan gue sama tante gue tuh. Terus pokoknya gue naik Kopaja. Oh, masih ada Kopaja tuh dulu tuh. Kopaja tuh pokoknya jurusannya Ciledug Tanah Abang. Ya. Ciledug Tanah Abang. Naik lah gue tuh dari Ciledug, set. Tiba-tiba di apa namanya? Flyover. Sleepy, Kemanggisan. Bukan. Tebet. Bukan. Casablanca. Kembangan. Enggak ada. Gua nggak ngomong Kembangan tadi. Gua nggak ngomong Kembangan, enggak ada. Gua nggak ngomong Kembangan. Iya. Oh, di Kembangan. Di Kembangan.
naik rombongan orang anak-anak SMA kayak mau ini, tawuran. Kayak mau tawuran. Enggak tahu mau tawuran, enggak tahu pulang tawuran lah. Rombongan tuh rame, pokoknya sama ada motor di belakang ngikut tuh. Pokoknya langsung full pada diri tuh. Full diri semua. Di Kopaja. Di Kopaja. Jalan terus sampai di daerah Puri itu ada anak SMA ini swasta gitu, sekolah swasta rame gitu. juga? Enggak, cuma 2 orang. Oh, 2 orang. Naik dia. Ke dalam bis yang rame itu. Dalam bis yang rame ini. Terus bodohnya memang dia ini ya, tiba-tiba naik. Woi, kasih jalan, kata bocah-bocah SMA gitu yang tuh. Rame. Yang rame itu. Kasih jalan suruh tengah. Temuin nama kakek, gue inget banget nama bos, nama ini tuh kakek. Pentolan itu. Kayaknya ya. Kasih jalan. Kakek kasih jalan. Terus udah tuh di tengah tiba-tiba dipalak. Si 2 orang ini? 2 orang itu. Pertama gue denger tuh dipalaknya cuman kayak duit doang kayaknya ya. Bang, udah bang segini doang duitnya gitu. Terus habis itu tiba-tiba teriak nih yang ini, bang tolong bang jangan HP bang, jangan HP. Oh udah mulai terlalu ini kan, gede kan, handphone kan. Kebetulan gue duduk sendiri dekat pintu gitu. Biasanya kan kalau dulu kan emang kita mah bodoh yang ngerokok aja gitu kan di Kopaja kan. Iya, gue ngerokok di situ tuh. Terus tiba-tiba gara-gara ngedengerin itu tante gue jauh tapi kan, gue langsung berdiri, nggak ada di sini sekarang. Tadi gue nyariin masih. Iya, seakan-akan doang gitu. Oh iya. Waktu itu pun nggak ada lu di situ kalau itu kan. Benar. Terus gue bawa tas kan, gue langsung masukin tangan gue ke dalam tas. Ada apa itu di dalam tas? Seakan-akan. Oh. Seakan-akan. Terus gue masukin ke dalam tas. Gue langsung teriakin, pakai logat Bima. Lu ngomong gimana tuh? Gue bilang, "Woi anjing," gue bilang gitu. Jangan kamu begitu ya. Kembalikan dia punya handphone itu. Gue bilang begitu. Oke, panik tuh. Iya, langsung gue bilang, kembalikan dia punya handphone. Kalau misalnya mau malak uang aja nggak usah sampai ini pakai logat Bima ada gue itu tuh. Pokoknya tuh, langsung turun bro orang-orang itu bro. Semua? Iya, langsung dibalikin handphone. Supirnya? Supir kagak. Hah? Supir kagak. Karena semuanya yang di bis itu. Bukan semuanya, yang malak doang. Yang pakai seragam. Supirnya nggak pakai seragam. Kagak. Supir kagak pakai seragam, dia kagak pakai bugil. Sumpah ya, ini kayak ngobrol orang tolol, sumpah. Ya kan semuanya tadi kan, itu nanya semuanya. Tidak semua. Iya, anak-anak sekolah itu. Oke, ya, beberapa rame turun, akhirnya naik motor sebagian, turun ke belakang. Itu motor dari mana? Yang ngikutin di belakang. Oh. Akhirnya pada ada yang goceng 3 segala macam. Terus ada beberapa sebagian langsung pada duduk gitu. Terus orang-orang di bis itu langsung pada sorakin, tahu lo gitu-gitu tuh. Pada ngikutin logat Bima semua? Gua. Enggak, ngikutin kayak nyorakin. Oh, iya, tahu nih, kecil-kecil guguk omel-omel kecil-kecil cabai rawit iya, gitu sosokan gitu. Itu sumpah ya, di dalam tas gue sebenarnya sayur lodeh gitu. Itu bener ya, gue kan habis dari rumah Bibi Ida, lu tahu Bibi Ida dah. Dari rumah Bibi Ida, jadi kan dibungkusin sayur. Nah, gue jadi di tas gue tuh kalau beribut, sumpah bingung gue berantemnya. Anjing ngotot loh, mampus pedih gitu. Mampus pedih. Gitu, sumpah lengket loh. Kalau sayur lodeh dong bang, bener bang. Sayur lodeh beneran. Emang modal yakin sih. Modal yakin bro kayak begitu. Bener. Tek, gue langsung teriakin kan, langsung dia balikin handphonenya, diliatin gini kan gue. Dan yang tainya turunnya bareng. Jadi gue turun di bundaran di Selipi, sebelum tanjakan Selipi gue turun situ, mereka juga turun situ. Jalan di belakang gue sama tante ada 7 orang kali, 5-7 orang gitu. Termasuk si kakeknya itu. Ya, rame. Bukan 57 Rais. 57 tadi. 5 sampai 7. Iya. Ngikut tuh jalan di belakang gua. Anjing ini gua dari belakang gua. Kalau gua dibalokin dari belakang mampus gua. Gua tuh gua mampus ini kalau sumpah nih gua bilang gitu. Tapi alhamdulillah kagak digangguin. Dia kayaknya emang akhirnya scare sampai rumah tuh, maksudnya kayaknya scare mereka sama gua tuh. Aneh. Iya. Karena tahu logat orang timur. Terus gua dulu kan ya sekarang masih hitam nih, tapi dulu lebih dekil, lebih serem lah ya. Lebih serem lah gua kalau dulu tuh. Lo tanya sama Iqbal aja, gua sering banget ngerusuh dulu. Lu ngerusuh? Ngerusuh. Ya dulu masih goblok iya. Dicariin dia sama orang-orang polsek sih waktu itu lu. Apa? Jadi omongan dicari orang polsek. Ya melegenda lah. Di kalangan polsek. Melegenda. Tapi emang gara-gara itu sih Bang kali ya, karena punya darah timur, jadi mungkin stereotip tuh nempel. Tapi kan kalau lu kan emang lahir di sana kan? Gua lahir di Surabaya, tapi oh iya. Cuman SMP, SMA gue di Bima. Oh berarti maksudnya cukup sempat menetap lama. Sempat ngerasain tensinya di sana. Iya. Nah, gue nggak pernah. Gue paling lama di Ambon 2 minggu. Dan itu juga pada saat itu doang. Dan itu pun liburan kan? Iya. Ada ribut kan? Iya. Nggak masa jauh-jauh ke Ambon mau ribut doang. Iya makanya. 2 minggu doang. Terus gue pernah juga, kalau ini bukan karena
bukan karena dialog Ambon, tapi karena teman-teman gue tahu gue orang Ambon. Dari SD gue udah tawuran. Anjing dari SD udah tawuran, lawan apaan lu? Hah? Dari SD tawuran? Antar SD, jadi setiap... Ya Allah. Iya bener bang, dari setiap Sabtu waktu itu. Pokoknya ada jadwal tiap Sabtu? Tiap Sabtu, pulang pramuka. Aneh banget ya. Bener, terus? Berangkat tuh, gara-gara gue orang keturunan Ambon, disuruh maju paling depan mulu. Gitu, kayak, orang Ambon maju sana paling depan, kayak gitu-gitu. Kayak, anjing, maksud gua orang Ambon juga kalau ketusukan berdarah ya gitu. Iya. Orang Ambon nggak kenapa-napa kali ya kalau tawuran gitu. Iya. Ya kayak lu SD ada yang nusuk emang sampai tawuran dan nusuk. Enggak sih, maksud gua kan ada kemungkinan. Oh, ada kemungkinan. Ya kan namanya tawuran, namanya kan kita tawuran nggak tahu dia bawa apa. Iya, gitu kan. Kita kan nggak tahu ya itu tawuran gitu. Tahu. Kita kan emang jalan pengen tawuran. Iya, kan kita nggak tahu tuh tawuran itu dia bawa apa. Iya, tahu rannya mah. Nah, nggak tapi tahu tawuran namanya. Iya, tahu rannya. Maksudnya nggak tahu tuh tawurannya ini bawa apa. Iya benar. Bawa gitar kah? Bener. Kan? Bawa orang tuanya kah? Iya gitu kan. Namanya juga Ran, masa nggak bawa gitar sih Astanya? Enggak. Ke situ. Oh ke situ. Ya kan tawuran kan? Tahu. Ya, orang tawuran pasti kan tahu kalau Asta bakal bawa gitar. Benar. Iya. Maksud gua juga si bawa Ramli gitu, bawa mic. Berantem bang, berantem. Tawuran. Berantem. Gitu. Tawuran maksudnya itu. Kayak gitu-gitu. Iya. Gue juga dulu tuh sama dia nih disuruh jalan di depan apa segala macem. Paling depan. Akhirnya gara-gara kita digitu-gituin merasa abang-abangin ya, abang-abangan gitu ya. Iya. Jadi ngerasa kita juga anjing gue berarti emang diseremin sama orang-orang ya. Iya disegenin. Disegenin orang-orang. Naik motor gue dulu di daerah Perum tuh Peru jauh banget tuh. Perum. Oh gue Peru. Peru. Naik motor ke Peru. Peru ngapain gue ke sono? Dari Kembangan ke Peru jauh juga tuh. Iya. Lu tau nggak Peru ibu kotanya 5? Tahu namanya 5. Iya. Namanya 5. Iya. Tahu. Kalau yang pertama bukan jumlahnya, namanya aja dia. 1 namanya. Namanya 1, yaitu 5 gitu. Bukan 5 namanya, bukan 1. Iya, namanya 5. Iya. Cuman nggak 1, nggak gitu. Iya. Namanya 1. Namanya 5. Nama ibu kotanya tuh 1, yaitu 5 gitu. Nama ibu kotanya 5 dan itu satu-satunya. Iya benar. Iya kan? Nah, benar. Gitu. Ibu kota yang 5 sampai satu-satunya tuh dia. Benar. Itu, Bang. Apa sih tadi? Sampai mana sih tadi? Apa? Oh ya di Perum. Di Perum dulu gua orang lagi naik motor, gua bentak-bentak gitu. Lu marah-marahin? Gua marah-marahin tuh gara-gara dia nih, kayak gua abang-abangan. Pernah ngalangin orang mau tawuran, pada bubar, gua suruh simpen bambunya beneran di sini. Oh, lu misahin. Iya, jadi dia main ke kawasan gue nih ceritanya. Kawasan lu. Kawasan gue. Iya. Naik motor gue pulang nongkrong, tiba-tiba rombongan rame banget tuh, jalan pada bawa bambu, nenteng bambu, nyeret bambu gitu kan. Wah anjir. Dari depan gue langsung halangin nih, langsung gue palangin motor gue gitu. Motor lu? Motor gua. Lu minggir? Guanya waktu itu emang lagi nggak di situ. Lah motor lu siapa yang naruh? Siapa yang naruh juga aneh banget pertanyaannya Is. Lah kan nggak ada yang tahu nih. Set lu minggir kayak udah bisa. Enggak, gua langsung sama motornya gua dulu tes gitu. Oh lu dulu baru motor nyusul? Sama barengan sama motornya. Gimana sih? Barengan sama motor. Oh lu sama borongnya motornya barengan set sama motornya nyampe. Sama lu nyampe gitu. Akhirnya kita nggak jadi tuh ngegertak gua udah. Lah kan lu malang orang tawuran. Iya. Gimana? Akhirnya malang tawuran. Malang orang tawuran, gue bilang mau kemana, gue tanya begitu doang. Terus mau enggak bang, mau jalan-jalan bawa bambu lu, taruh bambu lu gitu. Nggak usah lewat sini lu, gue gituin. Siap bang, gue ditaruh bambunya satu-satu. Nurut sama lu? Nurut sama gue juga bingung lu dulu. Emang muka gue seserem apa sih maksudnya dulu? Serem tau bang? Sekarang mah gue ngerasa imut muka gue. Iya, menurut gue imut, gemes gue sekarang mah. Gemes. Tapi emang nggak tahu ya gara-gara mungkin karena jadi sering kayak gitu juga sama postur tubuh. Gue kan gede kan, di tongkrongan gue juga gede kan. Gue pernah lagi nongkrong nih kayak gini nih, kita nongkrong. Lagi nongkrong, tiba-tiba ada motor, waktu itu ada 2 motor, boncengan-boncengan 2 orang. Terus yang satu turun, bawa ini, apa namanya? Apa sih? Celurit. Bawa celurit bang, mau nyikat. Gue lagi nongkrong, teman-teman gue mau disikat. Anjing, udah spontan tajam. Iya. Wah. Iya. Refleks lah gue refleks gue. Hai. Gimana aja nih bang nih? Ya udah nggak apa-apa orang nggak apa-apa. Itu gue refleks
Gue gertak itu orang yang bawa celurit. Woi, maksud lu apa? Nah, yang bawa motor, sini lu pada lu. Yang bawa motor cabut, yang bawa celurit ditinggal. Ya, tinggal sendirian. Anjing. Gue kejar, dia lari, gue kejar dari belakang. Woi, gue teriak tuh, kencang sekencang mungkin. Sini lu anjing gitu kan. Dia balik badan tiba-tiba geter, dikasih celuritnya ke gue. Padahal gue nggak minta celuritnya. Sini lu, dibalikin celuritnya. Set. Iya bang, maaf bang. Ya udah gue rangkul, cuma tenggorokannya gue giniin. Gituin. Sini lu, ngapain lu kesini bawa celurit gitu. Gue mikir kayak anjing, untung dikasih celurit, kalau dibacok kan bisa. Gue tangan kosong lagi kan. Iya. Udah yakin gue tangan kosong iya. Udah gue ikat di tiang listrik. Anjing. Gue ikat di tiang listrik. Udah akhirnya dipukulin. Gara-gara apa dia? No konteks bang, menyerang ngerusuh aja. doang. Iya, banyak. Sekarang kan banyak bocah-bocah kayak gitu kan, yang asal-asalan. Iya. Gangster. Iya. Untungnya udah gue ikat. Terus temen gue ada yang ngerokok, rokoknya gue giniin ke dada. Gitu. Kalau orang itu? Orangnya. Anjing. Gue baru pukul duk. Udah. Buset. Rame itu, ada apa nih? Dia pengen ngebacok orang Bangka nih. Langsung rame, duk. Tinggal gue nonton di belakang. Gitu. Gila. Itu orang-orang pada gini. Ini pisangnya bang gitu. Ini kopinya bang gitu. Langsung pada nyembah gitu ya. Enggak langsung nyembah. Pokoknya udah akhirnya bapak-bapaknya manggil orang ini Polsek Mampang. Akhirnya diangkut ke Polsek Mampang. Terus udah selesai tuh. Tiba-tiba temen gua ada yang dari Facebook di message, kasih pesan. Gue nggak terima ya, adek gue dipukulin sama bagian lu, tungguin lu bakal gue balas dendam. Iya. Terus bilang, yaudah kita tungguin aja, gue tungguin. Sampai detik ini masih belum ada penyerangan. Mau nyampein pesan nggak buat bang? Udah lama banget. Sekarang lu kasih tahu info lu di mana tinggal. Di ini rumah Bang Regen tuh di sini. Bukan rumah lu, jangan rumah gua. Ada security nggak? Iya, rumah gua. Rumah lu. Udah, akhirnya udah damai. Iya, udah, kayak gitu bang. Lu berarti sebenarnya jaksel banget ya anaknya ya. Bangka mah benar-benar pusat sentral selatan yang real selatan ya. Iya, dekat banget kemana-mana, Kemang, iya. Tempat-tempat. Tapi, nah nih ya, malah menurut gua orang Jaksel yang asli karena gue tinggal di situ ya. Enggak kayak Jaksel yang kayak sekarang dilihat orang sebenarnya bang. Yang kayak Oza, yang enggak yang kayak gitu. Malah tuh emang orang-orang yang jago bahasa Inggris aja. Yang tinggal di Jaksel kebetulan. Dan gue yakin banyak perantau mereka. Yang nongkrong ya? Yang nongkrong. Gue pernah audisi Suci, anak Jaksel. Kenalin saya dari Jaksel, saya tinggal di Radio Dalam. Pekerjaan saya menggali kubur. Tuh, mana coba? Iya. Gali kubur kayak which gak ada gitu. Ini capek bener ya. Iya. Gitu. Gue setiap gali kubur selalu overthinking gitu kayak gue which is mungkin gue akan ada di situ gitu kayak gitu. Gak mungkin dah kayak tukang gali kubur ngobrol begitu ya. Iya. Gak semuanya kayak gitu masalahnya, Bang. Gitu. Tapi respon anak-anak Jaksel melihat kayak gitu-gitu itu gimana sih? Maksudnya ngeliat kayak Oza gitu-gitu. Apakah mereka ada yang atau lucu-lucuan aja gitu? Lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Cuman kayak yang jadi tren sekarang Jaksel tuh kayak ngomong literally mix Inggris, nggak relate aja sama lingkungan gua sebenarnya ya. Sebenarnya. Tapi mungkin karena lingkungan gua aja. Gua nggak tahu lingkungan yang lain. Ini kalau bocah-bocah gua dibawa ke SCBD masuk ke ini juga pada kayak emang warkop aja kali ngapain kemari gitu. Iya. Soalnya ini mungkin yang main medsos. Sosmed. Iya, medsos kan media sosial, sosmed kan sosial media, nggak usah diperdebatkan kayak gitu. Tapi sosmed. Iya, yang ada di sosmed. Nah, mungkin yang hadir di sosmed itu kan bocah-bocahnya ya yang bahasa Inggris, yang literally, mungkin, yang kayak gitu-gitu. Yang akhirnya makanya yang naik tuh kayak gitu ya. Iya, gitu. Kayak yang maboknya di Kemang, maboknya di mana gitu, di storyin gitu kali. Makanya sebetulnya anak Jaksel. Tapi nggak semua kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya enggak ya, makanya sebenarnya ya. Enggak juga gitu. Bahkan lebih skena lu ya daripada si Sastra ya sebenarnya ya. Skena. Iya. Skena tuh juga gue bingung sebenarnya. Skena tuh. Iya, kayak gimana? Yang lu tuh skena apa, Bang? Nggak tahu. Skena tuh kan orang yang hidup di satu lingkup. Iya. Yang ada di satu komunitas. Ya kita skena stand up. Iya. Skena musik, ada skena apa gitu kan. Iya. Gimana? Lu bisa dibilang orang skena tuh gimana? Ya gue anak skena stand up. Ya gue juga anak skena. Lu anak skena gue nih gitu kan. Iya, kayak gitu. Ini mereka berdua anak skena gue gitu. Yang anak skena orang mana? Apa? Skena orang. Skena orang. Kita nih, orang lain skena apa? Ya kayak dia skena Jawa nih.
Nih dia berdua skena Jawa, Ocin sama Haifa gitu. Sama Nope. Sama Nope itu skena Jawa. Nope ada 2 skena berarti, skena Jawa sama skena stand up. Iya, Nope. Ya lu juga masuk skena Ambon juga masuk kan? Bisa gua. Iya. Lu juga skena Bima berarti. Gua skena Bima. Gua skena PLN juga. PLN juga sempet. Gua skena Modernland. Banyak skena lu, Bang? Iya. Gua banyak skena berarti gua. Lu anak skena banget. Anak skena banget berarti gua. Kacau. Keren. Gitu sih, Bang. Enggak, sebenarnya enggak harus dibanggain nih kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi keren, Bang, skena, Bang. Skena. Apa? Skena keren. Skena keren. Apa keren ya? Keren aja. Gua pengen bilang keren aja udah. Oh, pengen bilang keren doang. Gua pikir karena apa? Enggak ada alasan ternyata keren doang. Kalau lu berarti stand up dari tahun berapa, Is? Tebak coba. 2017. Tadi kita udah ngobrol, Iya, bener. Enggak usah suruh tebak. Bener. Enggak usah suruh tebak, bener tuh. Lu bisa jawab aja nggak sih gitu. Marah mulu dia, balas dendam lu ya gara-gara digejeles lu yang mana ya? 2017, Bang. Oke, itu kan itu. Gue justru pengen nyalain ini sebenarnya. Ini mau udah nyala gue. Ngapain begini kalau gitu? Ini main ngambil apinya. Gitu. 2017. Benar. Masuk stand up. Karena apa, Is? Karena apa ya? Nganggur yang pertama. Karena nganggur. Iya, biar ada kegiatan. Oh. Terus emang gua pengen mencoba aja. Gua ini ngerasa badut tongkrongan dulu. Anaknya. Iya, di tongkrongan jadi badut tongkrongan gitu, kayak ngerasa lucu ini gue mah bisa, begini-begini gitu. Terus akhirnya nyoba nonton stand up secara langsung Suci 7. Suci 7 tuh? Iya, katanya Bang Remin, Bang Mamat gitu-gitu. Iya. Nonton, gue masih belum gabung komunitas itu. Nonton, terus gue mikir kayak, anjir nih pada keren banget ya. Mereka sendiri di panggung bisa ngelucu gitu, bisa bikin orang banyak ketawa. Soalnya sebelumnya gue suka nonton ini YKS. Oh iya. Grup-grup pelawak kan lucu banget, OPJ, seneng banget gue. Iya. Oh, emang banget. Suka dengan dunia komedi. Iya, suka banget, lucu banget, seneng. Yaudah kayak gitu akhirnya. Setelah nonton Suci 7, cobalah gabung di komunitas stand up Jaksel. Oh, sebelum itu sempet nyoba-nyoba stand up nggak sebelum masuk komunitas? Sempet, audisi gue malah. Suca? Terus? Ya, jelas. Bawa materi apa lu? Materi nggak jelas aja. Materi nggak jelas? Iya. Apa? Maksudnya kodian kah atau lu bikin sendiri? Ingat gak lu? Aduh, gua bikin sendiri, cuman yang punchline-nya kayak nggak taunya yang kayak gitu-gitu. Oh, karena masih cuma dari nonton doang. Iya, nonton doang, terus gue nyari formulanya yang di Google kayak setup tuh apa, punchline apa, udah bikin-bikin. Kayak anekdot lah jadinya lah gitu. Iya. Udah, audisi 2 kali, gue Suca 2 sama Suca 3. Diterima? Enggak. Sampai mana? Di-cut kah atau? Di-cut. Padahal pas lagi audisi pertama kali tuh gue sama temen gue sampai begadang malamnya kombut di rumah gua, ingat banget gua tuh. Anjing. Kombut sampai subuh gua mikir kayak kita bisa nih jadi komedian terkenal. Kombut gitu. Isinya orang kosong semua dengan komedi ya. Temen gua juga bukan anak komunitas padahal. Aja ya. Kombut saling kombut kan tolol ya, orang tolol ketemu tolol kan goblok kan jadinya kan. Gitu. Enggak tahu arahnya kemana nih. Iya. Kombut tuh sampai subuh, padahal kita audisi pagi, udah tolol double tuh. Iya. Ya kan, udah bukan komunitas, besok audisi nggak tidur. Iya. Udah kombut, pagi bangun, kita berangkat naik gokar. Tolol 3 tuh. Tolol 3. Iya, udah tahu nganggur. Naik gokar. Iya. Feeling gue bilang gokar dulu, ini invest, kita bakal sukses nyampe sana, balik modal ini. Nah, gitu. Tolol 3. Tolol 3 berangkat audisi set di-cut, pulang langsung naik busway. Langsung gimana ombok ini anjing gitu. Udah pulang dengan sia-sia. Lu berarti di tongkrongan aslinya orangnya lucu gitu kan. Suka ngelucu aja. Karena gitu. Tongkrongan juga sih, Bang. Tongkrongan gua anjing-anjing. Brengsek. Kenapa emang tongkrongan lu? Ada gue kan tinggal di Bangka tuh. Nah nih, lingkungan gue tuh pada apa ya, entah anak kecil ya atau bapak-bapaknya emang lucu-lucu banget. Tingkah-tingkahnya banyak banget yang lucu. Kayak di dekat rumah gue ada tukang parkir, kakinya buntung ya, maaf ya, kaki buntung. Namanya Patur. Cuman kita manggilnya Patur buntung. Anjing iya. Cuman dia udah berdamai banget gitu. Dia udah berdamai, iya. Bukti berdamainya adalah kita lagi nongkrong nih. Dia lagi parkir di Alfamart, dia tukang parkir, Bang. Maksud gue respect juga, maksud gue anjing kan ntar ada Pajero Sport kan terus hilang. Soalnya kan kita nggak tahu kemana tuh. Nggak tahu kemana. Takutnya dia kucing kali ya gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kan. Dia ini tiba-tiba teriak, "Woi, gue punya lagu baru." Tiba-tiba nyanyi. Apaan lagu apaan? Kepala, pundak, lutut udah gitu. Anjing. Itu dia yang nyanyi, Bang. Terus gue bilang, iya udah sih, cuman jangan nyanyi, gue nggak enak gitu. Iya, responnya kita gimana ini? Iya, kata dia nggak apa-apa, ketawa aja ya udah, udah gitu.
Ada bang patur bang. Oh. Patur. Patung. Itu anak-anak di Bangka tuh begitu ya, emang bercandanya juga. Bercandanya gitu, udah habis kayak gitu kita manggilnya bukan patung lagi, jadi Tamiya. Kok Tamiya? Kecil gesit, set gitu. Oh, anjing. Iya. Tamiya tikus got, gue bilang Tamiya juga. Tau nggak tikus got tuh? Tikus got. Tikus got kan kalau di dalam got dia lurus nih. Begitu dia ada di jalan dan keluar rel gitu kan. Liar kan dia kan. Bener. Iya gitu, bener tuh. Bener. Orang anjing konyol-konyol. Bokap-bokapnya juga lagi lewat, dia lagi parkir. Woi, Bakugan nih. Goblok. Astaga. Anjing. Gitu. Lah hilang kakinya rusak gitu. Anjing. Itu Bang, ada. Tapi respect orang-orang kayak gitu tuh ya. Wah, respect gua mesti Fatur juga dulu. Iya. Dulu juga gua kan dulu sempet ini Buntung. kan. Bukan. Gua dulu sempet parkir. Dulu gua sempet jualan bubble di depan Alfamart. Oh iya, Bang. Iya, dulu di Kosambi. Nah, terus di situ tuh ada tukang parkir juga. Patur juga. Bukan. Kalau ini blee gitu. Tahu nggak lu? Oh, tolol. Iya, gitu kayak gitu-gitu lah. Beneran sumpah ini gua. Sumpah gue, ini ada yang kayak begitu-begitulah gitu. Ada akhirnya? Juga gue dulu. Ya dia parkir gitu. Gitu. Nggak tahu tuh kiri apa kanan tuh. Kayak cuma gitu, tapi ngeliatnya kemana gitu. Coba-coba dikasih. Jadi orang kadang ngasih karena simpati aja gitu. Iya sih, bener. Tapi respect sih sama orang. Iya, respect orang kayak gitu tuh masih mau bekerja. Masih kerja, iya Bang, keren. Gitu. Udah gitu tingkahnya konyol-konyol juga tuh si Patur. Kadang-kadang malam tuh, kalau malam kan Alfanya turunan kan di Bangka, di dekat rumah gua. Kadang-kadang anak-anak main skate terus dia minjem main skate, akhirnya naik didorong keturunan. Kayak goblok gimana ngeremeh pakai tangan. Anjing. Kapalan tangannya langsung kena aspal, iya. Gitu. Tapi respect gua, lucu banget sih. Iya. Patur lucu banget Patur deh gitu. Tapi ini balik lagi ke stand up ya. Nah, ini nih yang menurut gua orang-orang harus tahu nih. Kadang tuh suka ada tuh, misalnya gua lagi ada event di mana, nih Bang dia lucu juga nih Bang, ajak dia ke stand up Bang gitu. Nih Bang suruh dia stand up nih Bang, lucu banget gitu. Kadang tuh beda bro, nggak bisa orang selucu-lucunya di tongkrongan lu tiba-tiba disuruh stand up tuh nggak bisa gitu. Gua juga dulu lucu di tongkrongan, gua ikut lomba 2 kali gagal gua. Gitu. Lo open mic pertama ngebom nggak? Ngebom. Nah, sama. Ngebom Karena gua. kita ngerasain lucu tongkrongan pas di stand up. Iya, enggak ternyata lucu. beda gitu. Karena ada relevansi yang beda nih antara tongkrongan lu sama ketika lu naik panggung ditonton orang lain. Yang nggak kenal lu. Yang nggak kenal kita gitu. Nah, itu tuh jadi tuh. Jadi ya kalau misalkan lu pengen belajar stand up ya datangnya ke komunitas, bukan lu langsung lucu mau naik panggung, nggak bisa kayak gitu mah. Iya, kan? setuju. Banyak banget, gue sering banget nemuin orang-orang kayak begitu tuh. Dan sebenarnya juga udah banyak tuh Bang yang ngerasa lucu di tongkrongan, nyoba stand up, ngebom langsung hilang. Langsung hilang, iya langsung kayak anjir, ini mah kadang orang mikir gini, kadang ini mah gara-gara temen-temennya aja nih di open mic gitu. Iya. Makanya pada ketawain gitu. Iya. Tapi terbukti kan maksudnya akhirnya ada yang jadi, ada yang tampil di ribuan orang yang dia nggak tahu, pecah-pecah aja. Benar. Faktor Gitu. X-nya banyak tuh. Faktor X-nya banyak, makanya belajar dulu stand up komedi gitu. Betul. Nah, alasan lu berarti kadang nganggur doang? Karena nganggur. Akhirnya masuk stand up? Iya, gabung. Oh, Biar masuk kegiatan. Jaksel? Jaksel, gue pertama kali Jaksel. Ingat nggak lu siapa orang yang menerima lu dengan baik gitu di Jaksel? Semuanya sih Bang. Semuanya Baik. Karena gue beres open mic, langsung ikut nongkrong gitu. Emang dirangkul guanya, dirangkul. Ya? Terus gue liat kayak, anjing abang-abangnya asik nih, udah gue ikut nongkrong. Siapa aja Jaksel, ingat nggak lu? Popon, Sukron, Putra Patinama. Putra, oh iya. Terus dulu ada Ian namanya, terus ada Bang Oki. Ini mereka tuh yang ngajarin gue. Sama Ilham. Iya, Ilham. Oh, Ilham Ilham daripada lu? Duluan setahun dia. Oh. Dia duluan setahun si Ilham. Udah, gabung. Terus ini, dulu ada komik Jaksel bapak namanya Pak Mor. Gue ngiranya Harry Hore. Lu kiranya Harry Hore? Soalnya mirip, pendeknya sama, rambutnya sama, terus kacamataan. Gue nyamperin Bang Harry, boleh gabung komunitas gak gitu. Padahal pas masuk grup, aja namanya Pak Mur gitu. Salah. Dia kagak benerin? Anjing juga berarti dia ya, kagak mau, saya bukan Harry Hore gitu. Saya Soleh-Solihun. Beda lagi. Kacamata kan, gara-gara sama-sama kacamata. Beda lagi. Gabung akhirnya gue waktu itu Bang. Open mic pertama lu yang pecah setelah berapa lama gabung komunitas? Berapa bulan nih gue ya? Kayaknya 2 bulan, 3 bulan dah. Baru dapat tawa lah, maksudnya kayak dapat, baru dapat perhatian kali. Iya, baru dapat di notice kayak ini dapat udah banyak boomslet gue Bang. Gue dulu tuh kalau open mic ya kemana-mana, gue boomsletnya ada aja gue pasti. Karena tahu teknik boomslet jadi mengandalkan boomslet gue dulu. Sempet di fase itu gue. Kayak set up, punchline tipis kayak
Allah langsung tiba-tiba ya Allah tolong gitu-gitu kayak bomset nggak jelas aja iya. Ini kayak Hibzi kan master of bomb slide kan? Iya. Hibzi tuh master of bomb slide mengamini terus kan. Iya, dia tuh selalu lucu banget. Gue tuh seneng kalau dia udah main-main bomb slide gitu tuh. Iya, kayak gitu. Sempet gue kayak gitu. Ya 2 bulan 3 bulan lah gue baru dapat. Materi apa tuh yang menurut lu awal tuh yang menarik perhatian orang atau yang bikin orang ketawa tuh? Ini nemu formula apa namanya? Keturunan Ambon. Karena baru gabung komunitas, terus ada kompetisi internal kebetulan di Jaksel, Jasmera. Iya. Terus gabung, ikut kompetisinya, gue 5 besar di situ bang. Padahal langsung 5 besar? Iya. Wih keren dong lu. Karena apa ya? Gue selama 7 hari open mic keliling gue karena nganggur. Oh bener-bener nyobain. Wah semua gue keliling gue ke Jakbar. Gue waktu itu kayak baru berapa kali doang. Oh gue trauma, gue takut gue di Jakbar. Kenapa? Anjing. Serem banget open mic di Jakbar dulu. Panik. Kenapa sih Jakbar emang? Kenapa sih serem bang? Maksudnya kayak anjing abang-abang semua ya kan. Maksudnya kayak nggak pede. Gue tuh ini bang, dulu di fase kayak tampil depan senior paling takut gue. Terus akhirnya diubah mindsetnya. Kayak lu kalau depan senior jangan takut, malah tunjukin terbaik. Show off. Iya show off. Betul. Gue tapi dulu kayak nggak bisa gue tapi panik, gue takut gue gitu, nggak berani. Gue Jakbar nggak berani. Gue sekali pernah gue open mic 2 kali tuh. Pertamanya ke Pamulang, langsung geser ke Jakbar waktu itu, gara-gara Jasmera. Dalam 1 hari? Iya. Gila. Pernah gua. Udah selama 7 hari itu gua open mic keliling gua, nggak Jabodetabek sih, ya Jakarta. Semua Jakarta, Depok gua samperin. Depok termasuk keliling. Buset. Modal 2.000 doang gua biasa buat bayar parkir motor gua berangkat. Oh, kagak jajan? Kagak jajan dong, susah kita mah dulu. Iya. Gitu, keliling. Seru bang. Materinya adalah formula lu yang Ambon. Akhirnya nemu ini kayak diajarin kan kayak lu kan nyari persona, belum ada persona tuh. Ya gua kan cuma keturunan timur, udah lah bawa materi keturunan timur. Bahas orang tua gua yang apa namanya? Yang cukup keras ngedidik gua gitu-gitu. Terus sama ini gua akhirnya nemuin gua ngerasa komedi gua di sini nih, gua ngerasa ini suka ngecengin orang. Oh iya. Gue kalau tongkrongan suka ngecengin orang. Gue soalnya gue di SMP ngecengin orang sampai 2 orang DO gara-gara keluar. Iya gue cengin terus. Anjing. Gitu. Terus gue pikir-pikir sekarang anjing gue jahat juga dulu ya. Padahal salah satunya yang DO dia tinggal di rumah yatim. Ya Allah jahat banget lu. Dulu makanya gue anjing jahat banget gue ternyata dulu ya gitu. Enak gue bang, gue nangis gue. Gue nangis. Ini nangis dulu aja nggak apa-apa. Nangis dulu. Terus sekarang ada yang ingin lu sampaikan nggak? Oh masih nangis ya udah. Nah kalau udah kelar kabarin aja ya. Gue mau login dah nih sekalian nih. Udah. Oke. Nah itu akhirnya itu apa namanya gue karena suka ngecengin orang, materi gue banyak yang ngecengin. Iya ngata-ngatain orang gitu. Oh siapa yang biasa lu cengin kalau di Jaksel? Enggak Jaksel. Kayak sosok yang lagi rame aja. Oh, misalnya lagi viral siapa misalkan gitu. Buna, Rahel Penya misalnya, lu jadiin materi gitu. Enggak ke situ. Oh, enggak ke situ terus. Langsung ke situ gua. Misalnya siapa terus contohnya? Yang pernah lu cengin? Oh, ini. Yang lu tau enggak yang kata emang lagi manja, tapi memang tahu, iya tahu. Gitu, kayak gitu, gua jadiin materi gitu. Jadi materi. Lu jadiin materi tuh. Iya, gua bercanda-bercandain gitu. Ngata-ngatain lah gua pokoknya dulu kayak gitu, Bang. Gila ya. Berarti tuh awal-awal begitu tuh. Dan itu ya siapa mentor lu di Jaksel? Ada nggak? Inget tuh? Oh, gua awal-awal kombut gua tuh sukron sama Popon, sama Bang Putra. Bang Putra jarang karena Bang Putra main diksi kan. Iya. Gua kan jarang begitu main diksi. Iya. Gua lebih seringnya Popon sama Sukron. Nah, Bang Popon pas awal-awal ngombutin galak banget, gua takut gua. Kenapa dia? Emang? Enggak, dulu tuh kalau ngombutin kalau dulu ya. Kalau sekarang sih ya gua tahu ternyata emang kayak gitu orangnya bercanda. Dulu gua ngelempar materi nih, Bang. Gua punya materi gini nih, setupnya gini. Materinya gini. Terus dia kayak anjing. Maksudnya apa gitu? Enggak bang, materi gue yang ini nih bang. Anjing Popon ya. Dulu gitu gua kayak dalam hati gua anjing galak banget ini senior gitu. Cuma sempat takut gua sempat takut sama Bang Popon anjing. Anjing Popon dia lebih sering ngesukron jadinya. Gitu. Popon lu ajak kompet sama gua di kompetisi. Gua kan juga sama lu. Sempat gua takut sama Bang Popon. Galak segalak itu dia ya? Ya dulu kayak maksudnya kayak anjing maksudnya apa sih? Orangnya sangat ekspresif mungkin ya. Iya. Maksudnya nggak bisa kayak ngomong. Kayaknya lu ada yang miss deh gitu, bukan dengan cara-cara kayak gitu. Dulu kayak. Apaan sih? Nggak gitu. Lu harus yang jelas dong. Anjing lah. Gitu. Pokoknya gue kayak anjing galak banget ini gue gitu. Panik juga tuh lagi kompetisi internal. Pas Jasmera. Jadi kan kombut kan ada. Akhirnya lu juara 5.
Gue 5 besar. 5 besar? Iya. Oh, keluar di kelima itu berarti ya? Iya, dapat 5 besar tuh gua, alhamdulillahnya. Udah. 2017 tuh. Itu tahun berapa lu masuk Jas Merah itu? 2018. 2018. Awal tahun mulai tahun. kompetisinya. Oh. Masuk 5 besar. Dari situ kan berarti 2018, 2019, 20 lu masuk Suci tahun 2021 ya. Suci One X berapa sih? Suci One X 2021 ya, 2021. Iya, 21. Pas Covid. Iya, 18, berarti 18, 19, 20, 21. Iya. 4 tahun lah. Lu nunggu sampai akhirnya masuk tuh. Iya, alhamdulillah. Suci 8 sempat audisi tapi nggak keterima. Oh, apa yang ngebuat lu tetap bertahan di stand up gitu? Maksudnya kan mungkin lu karena baru job udah ada belum waktu itu? Job ya ada, cuman ya job-job komunitas. Oh. Kayak yang dibayar cuma berapa, bayar cuma berapa. Berapa bayaran pertama lu inget ya? 200. 200.000? Iya, ya. 200 yang pertama kali, terus job keduanya itu gede tuh gua kaget, 750. Iya. Langsung, iya. Kayak wah anjing, ternyata bisa hidup dari stand up nih, makin pede gue. Makanya stand up ini jalan gue nih. Oh, gitu. pantesan lu masih stay di stand up ya? Gara-gara saat itu ya? Iya, 7,5 gue mikirnya. Itu job dari mana masuk ke komunitas? Masuk ke komunitas. Oh. Terus gue yang dipilih, alhamdulillahnya. Gue anak baru tuh. Terus nggak tahu kenapa gue yang dipilih waktu itu, gue lupa dah. 2 komik tuh akhirnya gue tampil di Kalibata di Kalibata, ingat gue di Kalibata. Pecah nggak di situ? Yang hibur food court, orang lagi yang gitu, lagi mesen somai, gitu mah ngoceh aja. Cet pulang 7,5 Lumayan ya, tapi lumayan ya, gitu. Anjir. Ikut lomba-lomba? Lomba-lomba ikut. Pernah juara? Juara se-Jakarta Selatan, juara 1, se-Jakarta juara 2 pernah. Wih, keren dong. Ya, yang bikinin Pemkot waktu itu. Sempet. Yang Jakarta Selatan, yang Jakarta? Jakarta tuh udah ada lagi, jadi Jaksel di Jaktim tuh bikin lagi, ntar diadu. Nah, gue juara 2, juara 1 aja Baduy. Jakbar Iyalah. Iya. Kalau Jakbar mah. langsung dibangga. Jakbar, komunitas dewa. Agak bisa dipuji sedikit. Tapi Baduy udah kagak stand up Iya, lagi nih. anjir. Masukin itu. Udah jarang banget dia stand up. Makanya Bang. Sayang banget tuh, fokus Fokus nyetir Coca-Cola. Iya bener. Makanya kalau open mic di punggung back soda kan dia. Iya, gara-gara bawa Coca-Cola di belakangnya kan. Iya. Di sambil ngemil nih. Iya Bang, siap Bang. Itu Bang. Baduy ya, gue dulu tuh lombanya tuh. Iya Bang, makan Bang. Enak nih. Iya, Nyambung masuk lu tangan lu. Enak. Baduy, gue masih lomba sering lah gue dulu mah. Sering gue. Kalau soulmate lu di komunitas yang kayaknya gue bakal sukses bareng nih. Kalau gue kan main Indra Frimawan. Dari awal banget ya, gue. Gue liat video lu, keren Bang anjing Bang. Apa? Berjuangnya maksudnya berjuangnya bareng gitu, sampai di titik sekarang juga bareng gitu, keren. Itu gue nggak tahu tuh si Indah yang videoin. Tiba-tiba Keren, dia bikin story di Indra, Iya, ditambah-tambahin lagi. Gue juga pas nonton, ngapain sih begini-begini? Lu malah nggak mau. Dia. Iya, gue kira terharu, seneng gitu. Iya, Gue tuh jujur agak malu, gue dramatisasi gitu-gitu tuh. Tapi keren Bang, maksud gue kayak bikin komik-komik yang ini nih, yang lain nih. Sekarang bukan nyari materi, nyari temen. Dan temennya juga lihat-lihat nggak? Iya. Nggak bakal sukses yang ini. Iya. Kalau sama dia kayak Regen sama Frimawan nggak ya? Kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Ada gua. Siapa lu? Ilham Setiadi ya? Ilham Setiadi gua bareng gua sama dia. Gua ini akhirnya kan jadi tandem MC gua, partner MC di Iya, komunitas. betul. Lucu banget sih lu berdua kalau udah nge-MC bareng. Gua berdua sama Ilham. Terus apa namanya, titik terendahnya juga bareng-bareng pas Covid. Di Ketawa kan gua di Ketawa bareng. Oh iya, bareng-bareng di Ketawa. Tinggal di Ketawa gua sama dia. Tidur di Ketawa Comedy Club. Kenapa itu titik terendahnya? Ya maksud gua kayak ya udah nih, kita susah bareng-bareng deh, kita tinggal di Ketawa. Udah, masak beli ke pasar, masak bareng di bawah gitu. Bareng-bareng susahnya jadinya. Terus sampai ini mulai bertahannya gara-gara gue ikut kompetisinya Bang Radit yang komedi tanpa ketemu, yang stand up cuma audio pakai Discord doang tuh. Oh iya, Pas tahu pas Covid iya sempat. Gue ikut yang episode 1, terus trending, gue juara 1 pada saat itu. Alhamdulillah banyak job tuh, job online. Oh, ada job online gitu. Ada Bang, tiba-tiba Bang. Ada nih dari kampus ini, Bang Rais mau nggak stand up di sini online? Siap, pakai Zoom. Bayaran cuma berapa, ambil aja dah, ambil. Iya, nggak effort juga kan? Iya, cuma di rumah doang. Udah gitu pakai wifi Ketawa, ya kan? Aman. Jadi nggak rugi Ketawa, set Ketawa udah Ketawa, iya, belakang batu bata kayak komedi klub proper banget kan? Iya, setengah badan celana kolor padahal. Iya bener tuh, udah inian banget ya, kayak set komik profesional nih. Iya, gitu. Gila. Aman Bang itu Bang. Nah, itu lu di Ketawa tuh diajak sama siapa awal? Menawarkan diri kah atau Kang Mo yang kayaknya saya butuh kalian berdua deh gitu? Enggak, mau sidik. Kang Mo, gua kan cukup sering datang ke Ketawa karena open mic.
Terus Kang Mo nanya, ini kan di Jaksel, gue butuh anak Jaksel nih, ada nggak yang nganggur? Gue butuh orang soundman. Terus gue bilang, gue Kang, gitu. Tapi lu emang ngerti sound? Enggak. Soundman lighting mah enggak. Gue bilang, tapi gue Bang, prinsip gue ini Bang, bisa nggak bisa gue. Bisa nggak bisa diusahain lah dulu gitu. Iya, bisa nggak bisa dulu ya. Ambil udah. Terus gue bilang, tapi Kang, gue nggak punya basic soundman sama lighting, gue nggak ngerti. Terus kata dia, alah udah nggak apa-apa, ntar gue ajarin. Orang tugas lo cuma komik masuk nih, lu style musik udah di panggung matiin, udah gitu doang. Ya udah coba set ini misal Regen, assalamualaikum, fade out, nonton, gitu doang kerjaan gue, fade in, fade out, udah gitu aja. Di situ lumayan, maksudnya buat hidup lumayan lah, dapat ada gajinya. Gitu. Iya, pertama dapat gaji tetap, terus kayak gue jadi belajar. Belajar sound itu? Enggak belajar, maksudnya belajar secara tidak langsung stand up gitu Bang. Oh. Kan nonton abang-abang pada tampil. Iya. Dan gue ngerasa ya titik balik gue juga diketawa karena senior banyak yang kenalin gue jadinya. Iya bener sih, bener akhirnya. Banyak jadi, gue dikasih kesempatan nge-MC. Lu ya sering MC kan kalau kayak ada acara gitu beberapa kali? Iya, sering gue nge-MC, opener di beberapa show yang di situ dikasih kesempatan. Jadi itu gue belajar di situ. Dulu yang waktu GJLS masih lu juga? Masih. Yang belajar jelas kita dulu? Udah enggak Bang. Udah enggak ya? Udah enggak. Si Ilham juga udah enggak, Ilham juga? Ilham nggak tahu, lupa kayaknya gua. Kayaknya udah nggak di Mael. Gua udah di Mael kayaknya itu. Iya, lu udah di Mael ya? Iya kayaknya ya, lupa gua. Itu bareng gua sama dia. Terus akhirnya lu cabut tuh dari Ketawa? Nggak cabut, itu kan tutup karena pandemi. Oh iya tutup Ketawanya. Tiba-tiba gue dapet proyekan disuruh nulisin ini Maeli, nulisin skrip. Oh bikin, berarti konten-konten dia yang ada di YouTube tuh? YouTube gua bikin. Nulisin. Dulu tapi freelance, jadi kayak gue ngelempar berapa ide, ntar diambil satu. Ini satu ya, ini dua gua ambil, bayarnya per cerita jadinya. Oh jadi lu ngajuin beberapa cerita, satu lu ambil satu diambil sama mereka, baru dibayar per cerita itu. Per cerita, dan yang nawarin tuh si partnernya, si Jarot, Rama Jarot. Dulu kan dia kan komik Jaksel juga dulu. Iya dia juga. Iya. Gue sempet denger tuh dia tuh. Dia nanya, lu mau nulisin nggak nih? Maya lagi nyariin penulis nih, tapi freelance ya. Yaudah nulis. Terus beberapa lama si Rama Jarot bilang, lu mau nggak? Maya lagi nyari penulis tetap nih. Mau Bang, gajinya sekian. Yaudah Bang, tapi gue ngajak Ilham ya. Jadi gaji gue bagi 2 sama Ilham gitu, bareng-bareng jadinya. Oh anjir, persahabatan banget tuh. Ilham bareng udah ke Mael. Oh, padahal lu bisa sendiri tapi lu ngajak Ilham ya? Iya, tapi ya udah ngajak Ilham bareng-bareng dah. Gaji bagi 2. Udah tinggal di Cibubur tuh, di tempatnya Bang Mael. Oh, dikasih tempat tinggal juga? Ada kantornya, mesnya. Jadi kita tinggal di sana 2 bulan audisi Suci. 1X. Baru 2 bulan tuh? Baru 2 bulan gue di sana. Tiba-tiba ada Suci 1X, iseng gue ngikutnya karena gue mikir ya lah pakai Zoom doang, nggak ngantri kan. Terus ya udah iseng-iseng. Bener-bener nggak ada niatan mau ikut pada tahun itu. Gue niatnya pengen next-nya karena nggak punya tabungan materi. Udah audisi, keterima, udah masuk. Anjing kok keterima ya gitu. Materi bensin mah kagak ada, kosong. Makanya gue kalau kebut kosong mulu gue. Tapi di Suci ya, nih pengalaman gue ya, sebanyak-banyaknya tabungan materi lu, di Suci tuh yang nggak akan kepake. Bener, karena akhirnya apa sih materi gue, maksudnya ternyata nggak segitunya ya. Iya gitu, ternyata kayak ini ada teori-teori yang salah nih yang kita belajarin terus diiniin. Karena kan ada penilaian juri, kalau nggak ada penilaian juri mah bodo amat ya, kalau misalkan lomba pecah-pecahan doang mah ya gitu kan. Iya sih. Ya kayak lu bayangin aja Harry Hore. Dulu kan gue season lawan gue Harry Hore, Barry William, Rido Brado, orang yang udah punya tabungan materi mungkin ada sejam mah ada kayaknya mah banyak banget gitu. Dicicil 7 menit juga sampai berapa besar. Tapi ternyata mereka juga berapa besar tuh kayak dikomentarin gara-gara bawain materi yang kayak begini, terus bawain materi lagi lama, ternyata komentarnya sama, redundan apa gitu-gitu. Polanya segala macam. Nah, ternyata ya di kompetisi tuh nggak harus punya tabungan materi karena lu masuk situ udah mulai lagi dari nol lagi, belajar lagi kan? Iya, bener. Itu bener sih. Akhirnya gue masuk tuh 1X. Masuk 1X, terus lu cabut dari itu? Bang Mael. Iya, gue izin, gue bilang Bang, gue masuk Suci nih, gue izin dulu nggak bisa. Karena kan karantina full season gue. Iya, betul. Yang karantina full. Covid, nggak bisa kemana-mana. Sama Alex Fabri kan itu yang? Alex Fabri dari Belgia. Dari Belgia. Iya. Udah. Terus akhirnya izin keluar dari Mael? Keluar dari Mael, udah gue fokus di... Diganti Gugun kan itu kan? Hah? Gugun kan? Gugun sempet beberapa kali. Iya, Gugun abis lepasan juga. Lepasan juga gitu. Iya, Gugun juga sempat di sana bener. Udah, tinggal Ilham yang di sana. Ilham masih bertahan kan, gue yang masuk waktu itu season 1X. Iya, dia belum masuk di Suci X ya masuk. Di Suci X tahun season berikutnya. Udah gue masuk, keluar 9 besar. 9 besar lu keluar? Keluar 9 besar gue. Menurut lu nih, kenapa lu kalah di 9 besar? Oh, gue terlalu jumawa, Bang.
Kenapa? Karena di 10 besar kan yang Suci One X kan pecah semua tuh. Gue kayak anjing udah pecah banget itu nih, puasnya gue gitu-gitu. Terus komentar positifnya banyak loh gitu. Terus gue udah punya materi di hari Kamis padahal tappingnya Selasa. Oh, udah ngerasa punya materi. Ya udah ngekip materi. Terus gue di karantina Saywar keliling. Gilang Durhaka belum ada materi, Nope bilang, "Mas Rais, Gilang masih kosong Mas Rais." Terus bilang, "Keluar lo, balik ke Lumajang lo." Gitu-gitu. Lu gitu. Gua yang balik ke Bangka. Aku yang balik ke Bangka deh gitu. Pulang gua. Materi apa sih lu yang itu tuh keluarnya gara-gara apa? Kombonya sama gua bukan? Tema film. Enggak, yang sama lu mah nggak keluar, cuma bottom tuh gitu. Bottom tuh tema apa? Transportasi. Gara-gara beririsan sama Ali Akbar. Materinya? Iya, bahas soal orang kecelakaan. Iya, tapi Ali Akbar tampil duluan, gue kedua, jadi beririsan. Oh, jadi komentarinnya gara-gara kok sama gitu? Iya, hampir sama gitu. Kalau yang itu keluarnya apa komentar yang lu inget? Nggak lucu aja, Bang. Lu juga ngerasanya? Nggak lucu aja, dan nggak ada Mas Panji waktu itu. Ini pembelaan gue aja ya. Nah, emang kalau ada Mas Panji? Ketawanya renyah banget, enak banget Mas Panji. Nolong banget, cuma Mas Panji tuh ketawanya nolong banget. Bang Radit tuh ketawa kalau emang lucu banget. Iya, betul. Lucu banget baru dan dia ketawa. Selera dia. Kalau Cing Abdul ketawa kalau ada yang belibet. Iya. Kalau ada yang belibet bener. Sama ngeblank kayak baru. Sama orang yang mainin kata kayak bolak-balik tuh seneng banget tuh Cing Abdul tuh. Gitu tuh kan Cing Abdul. Bukan ketawa, gitu. Iya. Cak Lontong yang gantiin Mas Panji. Aduh, Cak Lontong lagi yang kayak orang linglung nih, Cak Lontong bener. Kadang gua ngeliatnya, aduh, ini orang ngedon nih kalau depan Cak Lontong. Iya, udah close mic. Gua juga ngerasa nggak maksimal aja waktu itu. Nggak maksimal. Loh, tapi lu udah punya materi dari hari Kamis itu gimana? Iya, terlalu pede, jumawa aja, terlalu jumawa. Udah lu coba tapi materi itu sebenarnya? Apa? Materi itu udah lu coba di mana-mana? Kan nggak open mic kemana-mana. Iya, atau ngobrol-ngobrol doang gitu? Atau cuman tulis doang? Gua keep. Oh, jadi belum tahu pecah atau enggak, punya mah punya gitu. Punya udah. Anjingnya lu juga. Iya, makanya gua nyesel gua. Close mic malamnya diumumin sama Radit yang keluar. Rais keluar. Balik karantina. Dicengin sama lu Gilang gantian. Anjing nih, Bang. Nih, anak One X ini, Suci One X nih, bangsat nih anak One X nih. Kita tuh punya tradisi kalau ada yang close mic, kita ngumpul semua di satu kamar, kita kasih hiburan. Pengisi hiburannya ada gua, Levi, Rio, hostnya Rio, tapi pengisinya gua sama Levi. FD-nya AT. Nggak mau beban nih AT-nya anjing nih. Selalu menghibur. Kalau yang close mic waktu itu, Mas Egi, MK, kita menghibur. Lucu. Semua apa namanya? 10 besar tuh yang keluar Levi. Partner gue yang menghibur, close mic. Masih ada gue dong. Menghibur. Menghibur. 9 besar gue yang keluar, nggak ada hiburan anjing. Malam tenang ngumpul kita introspeksi. Yang berkesan dari Rais apa? Anjing malah aja nih. Rio Dumatubun anjing, Rio Dumatubun. Langsung malam serius. Iya. Juaranya di Suci lu Rio Dumatubun. Anak komunitas Jakbar lagi, Bro. Kacau Jakbar nih, kacau. Kacau Jakbar ya. Gila ya, gue sumpah jadi kagak enak ini. Gue banyak dosa nih sama teman-teman komunitas lain gitu kayaknya. Terlalu bagus mendidik ke adik-adik Jakbar gitu. Iya. Itu close mic gua. Cuman malamnya dapat kabar gembira. Apa? Nyampe karantina, bete kan malam-malam itu ngobrol-ngobrol dihubungin sama Mbak Puput. Tim Bang Radit. Dihubungin. Besok kosong nggak? Ya jelas kosong dong. Tadi ngomongin bos lu kan, maksud lu kan gitu kan. Iya. Kenapa nanya kosong? Kosong. Bang Radit minta lu datang ke rumah Abang, ngedevelop web series. Jadi komkon. Oh, gitu. Berarti mungkin Bang Radit keluarin lu buat itu kali. Iya, butuhin kepribadiannya. Iya. Kayak ini bocah terlalu bagus di sini, gue tarik deh. Iya, gitu. Jadi sebenarnya iya, kayaknya ya. Iya, kayaknya sih Bang. Kayaknya ya. Itu terlalu jumawa deh Bang, gue bang. Enggak, tapi feeling gua karena lu udah punya dari Kamis segala macem. Terus tiba-tiba lu keluar, besoknya ditelepon sama Mbak Puput. Nah, itu mah udahlah kayaknya mah. Padahal lu kalau lanjut, lu bisa juara 2 tetap deh. Satu dong harusnya. Nggak bisa Jakbar tuh susah banget. Anjing, emang nggak mau dijatuhin, susah banget. Kalau Jakbar di sini ya, kalau lagi ngumpul misalnya ada gua, Indra, Apip, Erwin gitu. Terus sama Rio gitu. Terus kan ada anak-anak baru Jakbar kayak kemarin di stand up fest. Jakbar ngumpul aja foto-foto. Nih, kapan lagi lu foto sama dewa-dewa? Anjing. Gitu, Bro. Kalau foto-foto tuh selalu kita tuh di kursi. Mereka tuh berdiri begini. Gitu kan, Bro. Jakbar, Bro, kayak gitu-gitu. Kayak kita sangat dikultuskan, kita merasanya dikultus. Iya, gila dah.
Tapi terus sih season Iya, iya. 1X seru banget karena nggak ada penonton kan. Tapi bener ya, 1X itu nggak ada penontonnya aja gilanya tuh segitu tuh. Maksud gue lu bisa kayak Rio gitu, kayak Nope tuh bisa ngegas orang bikin ketawa cuman berapa orang doang tuh. Nah gue ngerasa gue bisa kayak, maksud gue kayak kan penulisannya jadi bagus, ngerasa belajar penulisan di 1X tuh bang. Karena tanpa disadari anak-anak 1X tuh penulisannya bagus-bagus banget. Betul. Penulisannya, makanya anak-anak suci 1X menurut gue paling produktif. Iya sih, bener sih. Bayangin aja Ate, elu, terus Rio, terus Ali Akbar, Nope, Egi mana? Egi Hao. Egi Hao, iya. Ben Danio? Egi Hao. Ben Danio bahasa Inggris gue nggak ngerti. Oh iya, tahu juga. Sekarang bahasa Inggris. Iya. Egi Hao tuh pada bikin tour, bikin apa gitu ya. Sih, pada produktif ya. Anak-anak. Nah ini sebenarnya gue juga bikin show yang kali ini karena teman-teman semuanya udah bikin. Emang gue juga pengen bikin. Sebenarnya tahun kemarin pengen bikin ya bang. Oh, 2022 harusnya. 2022 pas buat kado ulang tahun gue. Oh, gitu. Iya, anak-anak suci 1X tuh menurut gue bagus di penulisan. Cuman ya emang ini dari sudut pandang gue jujur ya, emang hampir sama kayak Suci 5 nggak benar. Suci 5 kita tuh juaranya ya gue sama Rio gitu, atau misalnya belum terlalu terekspos aja, tapi akan ada waktunya karena mereka tuh punya penulisan yang bagus. Rio, anak-anak Suci 1X gitu kan. Tapi gue selalu emang ini bang, gue kan keluar 9 besar ya, gue mikir kayak anjing gue keluar dari sini jadi apaan nih, masih bingung kan. Terus gue emang target gue tuh selalu nempelin 3 besar 1X, karena 3 besar ini bagus-bagus banget, Rio, Ali, Ate. Makanya gue tempelin mereka mulu. Makanya kayak kalau misalkan tampil di mana-mana, alhamdulillah kayak kemarin satu grup sama Ate di Stena Fest gitu-gitu. Masih barengan, masih tampil gitu. Iya, bagus anak suci 1X tuh bagus. Bisa mereka bikin lucu cuman dari beberapa penonton. Kalau gua mah kayaknya sahabat nggak ada penonton bang. Nggak bakal tahu. Gua aja materinya aneh banget waktu jadi bintang tamu suci 1X kan. Iya, yang ngomongin Baim Balikpapan. Ada yang ini. Yang mana bang? Nggak ada gue itu, udah close. Iya, lu udah close mic ya? Final apa kalau nggak salah gue tuh? Oh final? Iya. Ada penontonnya? Bukan final. Semifinal? Road to Grand Final apa? Road to Grand Final? Iya, pokoknya tuh yang juara-juara tuh ada gue. Oh iya, para juara. David, segala tuh. Bang Remin gitu. Ya lumayan lah gue pecah, tapi harus main aneh emang. Karena kalau gue main dengan diri gue sendiri, mereka akan, ini mah buat penonton umum. Terlalu pola. Kalau gue kan karena main di pola, main di penulisan gitu. Sama anak-anak 1X tuh ini, meta. Iya. Bahas yang di dekat-dekatnya, karena nggak ada penonton jadi bahasnya juri, bintang tamu gitu. Tapi setelah itu Suci X juga begitu kan? Iya. Meta banget kan? Iya. Kayak gitu jadinya bahasnya. Meta banget. Seru sih 1X. Dan lu sekarang akhirnya bikin tour juga nih. Mau bikin tour bang? Mau bikin tour. Iya, spesial pertama gua terus mau bikin tour. Spesial pertama dan tour pertama lu? Iya. Namanya? You Raise Me Up. You Raise Me Up. You Raise Me Up. Waduh, keren. Nah, ini faktanya dapat nama show ini, obrolan ini udah ada di Karantina Suci 1X. Julid, Ate bikin show namanya Julid udah ada di sana. Ini You Raise Me Up udah ada di sana. Alif Live udah ada di sana obrolannya. Jadi masih cita-cita dari dulu anak-anak. Iya. Akhirnya kesampaian gitu. Akhirnya bikin udah. Rio doang yang belum nih. Insecurity. Insecurity ya? Iya. Udah. Iya, insecurity juga. Insecurity udah, iya. Udah ada obrolan di karantina, Bang. Ingat banget gue di kolam renang tuh waktu kita kombut, obrolan di situ. Gitu. Udah ada obrolan. Namanya You Raise Me Up. You Raise Me Up. Kenapa namanya You Raise Me Up lo? Kenapa namanya You Raise Me Up? Karena waktu itu ngobrolnya karena apa? Karena plesetan aja waktu itu. Nah, kalau sekarang berarti ada maknanya apa? Ada maknanya. Maknanya adalah You Raise Me Up kan apa namanya? Lu diangkat. Pokoknya lu bisa diangkat oleh banyak orang lah, bisa ada di posisi itu. Jadi gue bikin show ini bentuk terima kasih gue buat orang-orang yang ada di sekitar gue yang bisa bikin gue sampai kayak di titik sekarang gitu. Gue nggak usah dimasukin materi nggak apa-apa gue. Emang nggak ada? Oh nggak ada. Masuk gitu. Iya. Banyak, pokoknya gitu. Banyak orang-orang yang di sekitar gue. Salah satunya Bang Radit kan. Radit, betul. Bang Radit tuh penolong gue batu deh. Bang Radit ya? Tapi gue bakal bongkar aib dia di show gue. Di show lu bakal justru bongkar aib ya? Iya. Kemarin kan gue nonton Cerita Sebelku. Itu baru sedikit. Belum seberapanya, Bang. Dan itu bukan aib itu mah ya? Masih belum. Malah sebuah pencapaian seorang Raditya Dika dengan ya tapi fakta-faktanya banyak juga. Baru fakta-faktanya doang ya. Banyak hal-hal unik lagi tentang Bang Radit. Banyak, Bang. Karena gue kan culture shock, Bang. Kayak masuk rumah dia, anjing nggak masuk akal nih orang nih gitu. Iya. Itu banyak. Emang orang kaya banget sih, dia kaya dari lahir ya. Iya, dari lahir dia nggak pernah makan warteg kayak bingung mesennya gimana.
Siapa yang ngajak lu? Pernah Gua ngajak? waktu itu syuting di Warteg Lawless. Ini mesennya gimana? Ya pesen aja mesennya gimana. Terus katanya, udah tinggal gini-gini aja bang. Oh bisa kayak gitu? Ya bisa, orang mbaknya nyentongin gitu. Udah. Anjir. Makan warteg dia waktu itu sama gua. Makan warteg. Di mana aja lu bakal bikin show nih? Bikin di 6 kota. 6 kota. 6 kota tuh apa aja? Kota pertama di Bali, ntar di Denpasar. Bukan di Denpasar sih, tempatnya di Seminyak. Venue-nya. Keren dong Seminyak. Iya, seru di situ. tempatnya. Pokoknya di Bali kota pertama tanggal 26 Agustus. Terus yang kota keduanya itu tanggal 2 September di Medan. Ke Medan lu? Di Medan. Wih, kampung nyokap. Kampung nyokap. Benar. Terus kota berikutnya di tanggal 9 September itu di Yogyakarta. Tanggal 10-nya di hari Minggunya itu 10 September tuh di Surabaya. Jadi Sabtu Minggu. Surabaya. Terus tanggal 16-nya 16 September ya harusnya. Iya 16 September di Bandung. Baru finalnya Jakarta tanggal 1 Oktober di hari Minggu. 1 Oktober finalnya? Iya, di Jakarta. Gitu. Tadi kan lu bilang bahwa ngebahas orang-orang yang membantu mengangkat karir lu ya? Betul, Bang. Siapa aja? Radit, terus siapa lagi? Bang Radit, orang tua, termasuk kan pasti orang tua, keluarga gua. Gua bakal bahas sebenarnya kayak gue pengen kenalin gue siapa sih, kan banyak orang yang masih belum kenal gue kan, maksudnya taunya cuma Rais Radit udah. Gue pengen kenalin gue, terus tadi orang-orang di sekitar rumah gue, salah satunya Patur kayak gitu, itu bakal gue ceritain juga. Bakal lu ceritain juga tuh, Patur, orang-orang yang membangun lu ya bikin gue kayak jadi sekarang lah gini. Iya. Komedi gue juga karena lingkungan. Bener. Itu lingkungan di sekitar stand up komedi gitu, dan pencapaian. Kota-kota yang lu pilih tuh karena ada sesuatu atau ya udah lu lempar aja yang ngambil aja? Kota-kota yang gue pilih itu karena gue habis ikut tur cerita cintaku ya Bang Radit waktu itu. Banyak yang bilang, "Bang, bikin sini dong, bikin di sini dong." Akhirnya gue bikin, gue jual tiket, gue lupa. Anjing, gue Rais bukan Radit. Susah juga jualannya anjing. Anjing. Gue lupa, gue Rais. Radit bawa Rais. Ini kan Rais nggak bawa siapa-siapa ya. Gue lupa, seret. Gitu. Tapi alhamdulillah udah sold out sekarang, presale. Keren, presale udah sold out. Gue kira susah, ternyata lumayan aman lah, udah penjualan. Presale udah aman. Sekarang masuk harga reguler, Bang. Sekarang udah masuk harga reguler? Betul. Untuk materi udah 100%? Sudah 100%, malah nambah gua. Anjing, keren juga nambah. Keren juga. Gua sekarang karena lagi ikut cerita sebelkunya Bang Radit, nambah lagi materi gua. Nambah lagi karena banyak tingkah-tingkah uniknya Bang Radit yang akhirnya lu baru tahu ya. Banyak sekali. Dia aja kemarin baru ngerasain ngemper lu ternyata lu. Gua dengar di Stand Up Fest. Itu gua bahas di podcast, gua bilang, "Bang, demi Allah, seumur hidup baru ngeliat Raditya Dika ngemper di Ubin." Baru ngeliat gua. Di Stand Up Fest. Banyak abu rokok padahal kan. Iya. Mau dia kayak gitu ya, ngemper gitu ya. Gitu. Bang Radit. Tapi kemarin Bang Radit di Stand Up Fest tuh membumi banget sih akhirnya ya. Kacau. Gua ngelihat dia tuh Kacau, wah gila Bang Radit sekarang nggak tahu membumi atau teman-teman stand up sekarang udah kayak Bang Radit semua. Kejar dong Bang Radit. Baru tuh mulai panik harus ngedeketin mereka nih. Iya. Tapi mas seru banget kemarin gitu Bang. Oh, nah selama tur cerita sebelku ada nggak cerita menarik tentang Bang Radit? Ada nggak? Cerita sebelku belum tur. Yang cerita cintaku. Cerita cintaku. Banyak Bang. Yang paling absurd dari Bang Radit, faktanya nih, ada nggak? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya yang cerita cintaku gua belum, cuman katanya sebelumnya dia pernah cerita sama gua. Saking santainya dia pernah stand up, dia tuh kan nggak pernah panik kalau stand up Bang. Iya. Nggak pernah deg-degan. Orang makanya gua aja kan nggak enak ya. Kemarin kan yang pas GJLS di cerita sebelku, itu kita kan duduk di ruangan kan, gue tuh jujur kagak enak, gue pengen ngajak Rispo sama Hibzi cabut, ayo mungkin Bang Radit pengen ngebadanin, tapi Bang Radit yang cerita, maksudnya Bang Radit yang lagi cerita, masalahnya bukan kita yang nahan Bang Radit gitu ya, kayak kita ketahan sama obrolannya gitu kan, gue nggak enak ini, gue sebenarnya jujur gue, nih takutnya Bang Radit pengen muntah-muntah, takutnya pengen mukul-mukul badan iya, gitu, kayak deg-deg gitu-gitu, panik-panik gitu. Enggak ada. Dia orangnya kagak ya? Kagak nih. Nah itu, saking santainya dia pernah tur cerita cintaku sebelumnya, sebelum gua di Bang Radit, dia karena nggak panik dan terlalu santai, dia lupa bawa sepatu di kota tersebut. Ya Allah. Sumpah. Terus akhirnya minjem sepatu asisten Mo Sidik. Ya Allah. Terlalu santai Terlalu itu. santai. Tinggal aku absurdnya itu kayak gitu-gitu tuh aneh banget ya. Itu bakal lu bahas nih. Ya pokoknya ada beberapa lagi. Ada beberapa yang akan lu bahas di You Raise Me Up. Iya, betul. Langsung aja, kalau mau beli tiketnya di mana, Is? Di loket.com, Bang. Loket.com, langsung sikat tuh, cek tiketnya aja. udah mulai menipis sih sekarang sih, udah mau habis. Oh, alhamdulillah. tadinya berapa semana? Segini? Segini, sekarang segini. Jadi makin tipis gitu ya, jadi kayak memang berapa lembar ya? Iya. Kayak tisu hidung gitu ya, tisu yang buat komedo minggat itu. Itu tipis banget Tipis banget sih. segitu ya. Bener.
bener. Segitu. Tapi alhamdulillah dikit lagi udah mulai menipis lah kalau misalnya bisa dibeli dari sekarang. Keren sih, keren. Gua masih belum, gua sangat salut sama teman-teman yang bikin spesial show, bikin tour. Gua sampai sekarang masih belum berani. Gua aja dimintain sama teman-teman lingkungan gua ya, anak-anak gitu kayak, ayo bikin spesial. Guanya yang belum pede. Tapi gue nungguin bang. Gue takut gue bener. Kalau nggak lu nih di show gue aja, gue nggak usah tampil. Jadi gue nonton di show gue. Jadi you get me up dong. You get me up. You raise me up, you get me up. You raise me gun. Wah, you raise me gun. Raise me gun. Iya. Keren ya abang-abang ini nih. Ya iyalah. Mas ini keren ya mas ini nih. Iyalah, mas juga keren lah. Tapi lu hitungannya cepet ya, tektokan juga anaknya ya. Seneng gue bang, seneng ya. Gue nonton OPJ soalnya dulu. OPJ, lapor pak sekarang. Main Dualisme Makna masuk, main Plesetan tiba-tiba masuk. Siap gue main Absurd masuk, main Hiperbola masuk. Di GJLS yang bintang tamunya maksud gue akhirnya masuk dengan komedi yang sangat planet itu lu doang. Iya kayaknya dah. Yang lain tuh kayak cuma nikmatin, kayak Abdur gitu, ketawa-ketawa doang. Terlalu jadi penikmatnya ya? Iya, terlalu ini. Aneh banget kayak si Mamat tuh, Bang Mamat. Mamat masa sampai ngomong begini ya? Nggak tahu ya, dia lebay mulut ini kali ya. Mulut-mulutnya Mamat itu. Masa dia ngomong gini? Ayo sih, kalau misalnya ada lagi saya ikut aja, kalau libur saya mau nih, cuman ngerotmen doang. Hiburan banget kayak JLS. Tapi emang aneh-aneh banget sumpah, Rizky sama Rispo tuh sumpah dah. Tapi setelah gue tonton videonya kayak anjing, tolol banget ya. Kenapa dari sini bisa ke sini sih? Gue tadi kayak, gue orangnya kan ngalir ya. Iya. Mau kemana? Ayo, gue orang yang ikut. Lu pun kaget kan? Gitu. Nah, tiba-tiba ada kuis. Iya. Tiba-tiba ada kuis, tiba-tiba ada bakteri loncat umur. Ada penyakit bakteri loncat umur. Iya. Gua aja masuk ke JLS tuh anjing, gua kayak sumpah absurd orang masih kayak ini masih maksudnya begini kan, masih gue gituin tuh. Kalau yang udah mereka tuh maksudnya apa nih gitu, dia konteksnya apa nih, tiba-tiba gue bangun umur 17 gitu, bisa Selasa gue 32 gitu, anjing sumpah. Apa komedi apa komedi itu? Secara ini apa tuh nggak ada konteks sama sekali gitu, formula nggak ada. Gue sebenarnya nggak mau ditanya perubahan fisik, nggak ada perubahan fisik. Iya, gue tanya gejala nggak ada. Tapi umur gue nambah, ya berarti lu doang itu yang ada gitu kan. Itu macam orang gila itu namanya lu kalau kayak begitu, bukan ini ya. Tapi gue seneng komedi GJLS, gue seneng banget bang. Makanya gue setiap nonton GJLS, pas kemarin tampil, anjing gue seneng nih main di sini gitu. Iya, GJLS tuh, ya kalau gue makanya GJLS tuh udah buat healing aja gue. Udah gue denger Hibzi sama Rispo ngobrol, gue kebanyakan diem gue kalau dia. Lu ngomong, ini mah kayak kagak syuting, main-main doang. Iya, sering banget kayak begitu. Take podcast juga begitu, tiba-tiba kayak orang ngobrol doang. Tapi ada kalau lagi misalnya dragging, aduh, ngapain ya ini ya? Gitu mereka berdua juga ngeluh juga. Tapi seru sih bang. Enak. Ya pokoknya sukses dah Is, buat lu Is, pokoknya buat You Raise Me Up nih nanti ditunggu. Oh udah mulai jualan tiketnya. Ya, pokoknya ditunggu di kota-kota kalian tuh. Tadi ada Medan, Bali, ada Jogja, Surabaya, Bandung dan Jakarta. Di ke-6 kota itu kalian langsung. Ada openernya juga setiap kotanya. Ada siapa aja? Di Bali ada di Alif Rivelino. Wah anjir. Medan ada Oza Rangkuti. Widih, Medan Oza. Jogja sama Surabaya ada Ali Akbar. Wah, Ali Akbar Jogja sih udah makanannya banget tuh ya. Terus AT itu di Bandung. AT Bandung. Di Jakarta tuh Ilham Setiadi dan Rio Dumatubun. Wih, nah ini mereka nih orang-orang terdekat, makanya gue ajak juga salah satunya. Kan karena kan rangkaiannya. Iya. Berarti yang tidak jadi opener itu nggak deket lah sama lu ya? Bukan begitu bang, nggak gitu. Nggak semua yang gue ajak keramaian kalau gue ajak stand up Indo, stand up festival. Iya maksudnya kan itu adalah orang-orang terdekat yang lu jadikan opener kan? Ya. Berarti yang tidak masuk jadi opener nggak deket gitu? Bukan nggak deket, ya deket. Cuman ya udah temen aja gitu. Iya maksudnya ya temen doang lah lu. Ya kayak kita berdua nih, lu jadi menganggap gue, ya lu temen doang gitu. Nggak gitu bang, maksud gue nggak ke situ. Kayak Kang Mo gitu. Ya wah, bang nggak ke situ, dia juga ngebantuin gue. Iya, nggak maksudnya kan gitu kan? Iya. Iya kan? Enggak kayak gitu. Ya kayak siapa lagi ya berarti ya yang belum di Suci 1X tuh teman-teman semua. Egi Hao? Enggak ikut. Oh ya kadang nggak deket. Enggak bang, kalau gitu mah nggak ini terus 1X namanya. Apa? Ya soalnya kan nggak deket, kan lu bilang tadi lu sendiri yang ngomong, iya. Bukan yang gue yang ngomong. Itu adalah orang-orang terdekat gue yang gue ajak jadi opener. Iya. Iya, berarti yang tidak lu ajak
Tidak dekat. Jago nih abang yang ini. Bukan jago. Ya gue cuman menyimpulkan kata-kata. Nah, lu nggak bisa menyimpulkan gitu. Kok nggak bisa menyimpulkan? Iyalah. Berarti gimana dong? Berarti kata-katanya gimana dong? Coba lu kalau mau perbaikin gue kasih kesempatan deh. Kira-kira gimana? Nggak bakal gue ambil kesempatan itu. Apa? Nggak gue ambil kesempatan. Nggak lu ambil. Maksudnya berarti ini ya udah berarti lu lock dengan mereka teman-teman dekat yang tidak jadi opener, yang teman-teman juga. Tapi temen juga doang, bukan temen deket juga. Cuman oke, opener gua temen dekat, tapi tidak semua teman-teman dekat gua bisa ikut. Openernya, karena lu tidak percaya. Allah ke situ. Untuk menjadi opener. Ke situ enggak. Lagi bagus lo kemarin dia viral di TikTok. Gak ada yang bilang nggak bagus. Gak ada yang bilang nggak bagus. Bagus, keren. Gila. Semuanya bagus. Dar. Gua nggak jadi tour deh kalau gitu. Dah, biar mereka yang jalan aja. Egi berangkat gantiin gue Egi. Itu aja. Simple deh. Enak juga yang mojokin orang. Selama ini gua mulu digitu-gituin. Mampus lo sekarang gantian lo kan. Oke, terima kasih ya Is ya. Pokoknya semoga sukses, lancar. You Raise Me Up lu, tour lu lancar. Amin. Semoga sold out, semoga pecah di semua kota. Amin. Gitu. Di Jakarta sih, kan final kan juga Jakarta kan. Final juga insya Allah ada sesuatu lantar. Akan ada sesuatu. Panggung udah pasti dong. Kalau nggak ada panggung mas gimana gue tampil? Ya kan gue makanya cuma mastiin dong. Maksud gue kan tadi ada openernya 2, tapi ntar ada sesuatu lah. Sesuatu itu apa bentuknya? Adalah pokoknya rahasia lah gitu, nggak bisa gue spill namanya. Pokoknya ada. Spill namanya. Pokoknya ada lah ntar ada lah. Ada sesuatu. Ada orang yang baik. Jangan-jangan gua nih. Bener. Iya, gue deg-degan dah. Kalau jangan-jangan lu kan gue udah ngobrol sama lu. Iya, gue deg-degan nih makanya takutnya gua. Ya kalau gua gimana? Ya udah, kalau lu kenapa gimana? Ya, takutnya gua nggak bisa, Is. Lah, udah terlanjur ngomong ini. Ada Bang ntar, Bang. Ada. Oke. Baik deh, wah, baik. Bakal ada sesuatu berarti di Jakarta ya. Di Jakarta. Iya. Tapi tour itu biasanya tempat-tempat kota-kota itu tuh pemanasan gitu. Iya. Jakarta itu akan gerbang final itu. Ya. Oke, sukses lah pokoknya buat Rais lah. Makasih, sekali lagi pokoknya sukses terus. Makasih ya. Makasih juga Bang udah datang ke sini, makasih. Bukan lu yang datang ke sini, bukan gua yang datang ke sini. Kamu siapa? Ini punya Indah Ningtyas, ini atas nama Indah Ningtyas. Atas nama istri saya. Ini doang yang atas nama saya nih. Bagian Balai Rigen gitu. Soalnya kalau Rundah, rumah Indah. Iya. Kalau ini punya Indah jadi bayi ya kan? Apa? Balai Indah ya kan? Penari memang. Pemain. Udah, sampai ketemu lagi di bagian berikutnya. Thank you, Leo.